Kunci pertama mencari rizki adalah bertakwa kepada Allah. Takwa. Kita sering dengar khatib Jumat selalu memberikan wasiat kepada takwa, dan itu termasuk rukun khutbah Jumat, harus memberikan wasiat kepada takwa. Tapi sayangnya orang-orang lebih mementingkan cari rizki lewat kantornya, lewat tempat usahanya, daripada bertakwa kepada Allah datang sebelum khatib naik mimbar. Antum bisa lihat berapa persen orang yang datang setelah khatib naik mimbar dan sebelum khatib naik mimbar. Lebih banyak mana? Ya, lebih banyak mana? Yang datang setelah khatib naik mimbar, sehingga dia tidak pernah dengar wasiat khatib. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tidak pernah mendengar khatib berwasiat usikum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Enggak pernah. Bertahun-tahun dia hadir Jumatan, dia tidak pernah mendengarkan wasiat untuk bertakwa. Karena dia lebih memikirkan cari rizki itu dengan usaha dia saja. Jamaah, yang bagi rizki itu bukan kantor. Yang bagi rizki itu bukan atasannya, bukan bosnya, tapi Allah Rabbul Alamin. Manusia berusaha, tapi Allah yang menentukan. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan kasih rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Nah, antum udah bekerja? Belum? Antum udah kerja? Baik, udah usaha, wira swasta. Antum lebih seneng mana? Rizki yang sudah tahu dan rizki yang belum tahu? Yang belum tahu ya. Rizki yang antum sudah tahu, ana insya Allah biasa akhir bulan ini dapatlah gaji berapa, 3 juta. Dia ketika dapat gaji itu biasa karena tiap bulan dapat. Tapi ini kalau orang bertakwa, rizkinya dari arah yang tidak disangka-sangka. Artinya tahu-tahu ada orang datang ke rumah atau orang transfer ke rekening. Antum seneng nggak jamaah? Ada di Jember orang dapat transferan 1 miliar. Dia lihat, Allahu Akbar, kata dia, rizki. Ternyata dia dipanggil ke Jakarta. Ada orang yang mau cuci uang, jamaah, masuk ke rekening dia. Bukan rizki, malah balak buat dia. Dia harus dipanggil, antum dapat dari mana duitnya? Tapi yang jelas rizki yang tidak disangka-sangka itu lebih nikmat rasanya. Antum di rumah lagi duduk-duduk, tahu ada tetangga yang kirim pisang goreng. Allahu Akbar. Mimpi apa anda semalam? Tetangga kirim pisang goreng. Rizki. Dan Allah mengatakan di surah Al-A'raf ayat 96, walau anna ahlal qura amanu wattaqu. Andai kata penduduk negeri itu beriman dan bertakwa. Tidak berbicara andai kata penduduk negeri itu semangat bekerja, mereka tidak kenal lelah, siang jadi malam, malam jadi siang, tangan jadi kaki, kaki jadi tangan. Allah tidak berbicara itu, jawab. Ada orang yang tangan jadi kaki, kaki jadi tangan, hidup berkeringat terus, tapi rezekinya tetap tidak berubah. Sampai mati jadi kuli. Ada. Anak kadang-kala kesian tatkala melihat orang yang kerjanya susah lalu tidak sholat. Kesian jemaah. Orang-orang di pasar yang sebelum subuh sudah ada di pasar. Entah kalau di Surabaya, tapi di Jember kita kadang-kala melihat ada orang yang bawa apa, ibu-ibu yang bawa suwunan itu. Sebelum subuh dia sudah jalan. Adzan subuh tidak berhenti. Ada yang mikul dari desa terus ke kota dia jualan. Adzan subuh lewat, masjid tidak berhenti. Sampai mati dia seperti itu. Allah mengatakan andai kata penduduk negeri itu beriman dan bertakwa. Apa kata Allah? La fatahna alaihim barakat minas sama' wal ard. Allah akan bukakan pintu berkah dari langit dan bumi. Dan kalau kita lihat negeri kita ini, Masya Allah, berkah dari langit dan bumi jangan ditanya.
lempar tongkat tumbuh pohon. Di sebagian negeri tumbuh pohon jadi kayu. Itu banyak. Tapi kenapa penduduk negeri kita tidak bisa menikmati? Antum coba bertanya, ada apa dengan kita? Kita tidak beriman dan bertakwa. Kalau tadi disebutkan sholat subuh berjamaah di masjid, berapa banyak yang sholat? Antum bisa lihat sholat Jumat yang benar-benar wajib, mendengarkan khutbah yang termasuk bagian dari sholat Jumat, berapa banyak yang mendengarkan? Sebagian masih ngobrol ketika khutbah Jumat. Nggak ada takwa, jemaah.